Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Sarif. Kali ini saya akan membahas ada satu artikel yang menggugah di kepala saya, yaitu adalah artikel mengenai seorang sales director yang merasa di masa COVID-19 tidak perlu berjualan dan tidak perlu melakukan berjuang apapun. Ya sebenarnya nggak salah sih kalau di masa ini mereka harus memaintain relationship. Tetapi attitude-nya itu yang menurut saya kurang oke. Jadi apa yang harus dilakukan? Yuk simak yang berikut ini dulu. Punya permasalahan kehidupan? Punya hambatan? Punya permasalahan berkaitan dengan penjualan? Ataupun juga tentang mindset atau kehidupan Anda? Dengarkan podcast dari Coach Antonius Arif yang akan membantu Anda untuk mempunyai inspirasi dan bagaimana caranya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Ya, belakangan ini saya agak merasa terganggu dengan satu tulisan yang saya baca yang di sebuah media sosial yang benar-benar merasa bahwa kok orangnya kayak begini ya, baca ini kok kayaknya kok orang yang gampang menyerah ya. Mungkin Anda bingung apa yang maksud saya omongin, saya akan bacakan dulu tulisannya ya, tapi tidak saya sebutkan tulisan dari mana. Judulnya adalah Jangan Jualan di Saat Krisis, Surat untuk CEO. Dear Pak CEO, Bapak mentargetkan divisi saya untuk tetap jualan dan closing sales seperti biasa. Bapak menganggap tanda kutip business as usual. Tidak Pak, sekarang ini business is not as usual. Semua klien kita struggling dan kondisinya sama dengan kita. Kalau Bapak bilang bisnis harus tetap jalan walaupun krisis untuk bayar gaji karyawan dan lain-lain, bukankah kita punya tim risk management dan seorang CFO Pak? Bukankah tugas mereka untuk menganggarkan cash risk first dan manage risk seperti saat ini? Mengharapkan bisnis tetap jalan dalam kondisi saat ini dengan tetap menyuruh tim sales untuk jualan dan closing menurut saya adalah strategi yang sangat buruk dan menggambarkan kalau perusahaan ini tidak punya risk management dan business continuity plan yang baik. Ingat Pak, kita ini perusahaan loh, bukan toko kelontong atau pedagang asongan. Sebagai sales director, tugas saya bukan hanya jualan dan close the deal saja, tapi saya juga responsible to maintain high morality of my team. To keep on selling and selling. Tanpa bisa tahu kapan akan closing itu sangat frustasi loh Pak. Apalagi buat anak-anak saya yang masih baru. Saran saya, jangan jualan dulu Pak, bangun relationship dulu. Show our client that in this difficult time, we value our relationship more than their business. Ya, sebenarnya tulisan dia nggak salah sih. Sebenarnya ada benarnya juga. Memang di masa-masa sulit ini, memang lebih baik fokusnya bukan jualan, tapi fokusnya adalah maintain relationship. Saya juga tidak menyalahkan 100% dulu. Tetapi, saya mau menggambarkan beberapa hal dulu. Yang penting adalah ketika menjadi seorang pemimpin, dan saya pernah menjadi seorang sales director, mental kita adalah attitude kita adalah pemenang. Bukan attitude kita adalah menganggap bahwa kondisi ini berat sehingga tidak bisa fight. Saya cuma mau kasih gambaran di dalam dunia psikologi ada yang namanya locus control. Ada locus control eksternal, ada locus control internal. Nah, dalam konteks locus control ini, saya biasanya sering banget mengatakan kepada seseorang atau orang-orang yang mau merekrut karyawan, saya cuma bilang mengatakan kalau misalkan Anda mau merekrut karyawan, pastikan karyawan Anda tersebut locus kontrolnya internal, bukan eksternal. Maksudnya apa Coach? Maksudnya begini, kalau saya tanya kepada mereka, pernah gagal nggak dalam hidup? Kalau dia jawab, iya saya pernah gagal, apapun gagalnya saya nggak masalah. Saya akan tanya sama dia, ketika gagal, apa penyebab gagal? Saya tanya gitu, apa penyebab gagal? Dan mereka biasanya kalau orang yang eksternal dia akan mengatakan saya gagal karena harganya mahal, saya gagal karena customer nggak bisa diketemui, saya gagal karena kompetitor harga lebih murah, dan sebagainya. Intinya adalah menyalahkan pihak lain. Sedangkan orang yang internal kalau saya tanya, apa penyebab gagalnya? Mereka akan selalu mengatakan kegagalan saya disebabkan oleh karena sayanya yang tidak bagus untuk membujuk. Mungkin sayanya yang tidak bisa membujuk mereka untuk tertarik membeli. Nah, saya cuma mau kasih gambaran begini. Sebenarnya atasan yang bagus atau sales yang bagus adalah orang yang sales kontrolnya internal. Saya bisa mengerti sudut pandang dia bahwa di masa ini memang kita tidak bisa jualan. Iya, saya bisa mengerti. Tetapi ada gambaran yang harus diperhatikan. Ketika seseorang menjadi pucuk pimpinan tertinggi, kita harus mempunyai locus control internal.
Jadi kalau locus kontrol internal apa yang harus dilakukan? Kita harus mulai berpikir apa yang harus dilakukan pada saat situasi-situasi sulit ini. Pada saat situasi sulit, kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Kalau saya sederhana aja, ya ketika situasi sulit yang saya pikirkan adalah apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Saya tahu sebagai pimpinan pasti dia sudah punya planning. Dia sudah punya planning dengan seorang finance ya. Tadi dia mengatakan orang finance harus mikirin. Tetapi Anda ketika kita sebagai seorang sales harus mulai berpikir harus ngapain. Jangan cuma menyerahkan tanggung jawab kepada orang finance sedang kita do nothing. Ya memang betul ini memang relationship. Cuma saya mengatakan begini. Ada konsep yang disebut namanya virtual selling. Virtual selling adalah sebuah teknik penjualan dengan tanpa perlu ketemu orang karena memang kondisinya sekarang adalah social distancing. Tapi bukan berarti kita nggak bisa jualan. Kita tetap bisa menyapa mereka atau bertemu dengan mereka. Itu tetap bisa. Pertanyaan menarik, apakah mereka perlu tetap di target penjualan? Penjualan target tetap ada, bukan nggak ada. Target tetap ada. Memang moralnya akan jatuh, tapi justru itu kita selalu tugas sebagai sales director adalah sebagai seorang pemimpin tugasnya bukan hanya cuman memanage, tapi menjadi inspirator. Anda harus membuktikan. Saya kasih contoh. Di kondisi-kondisi sulit ini pun saya tetap masih bisa jualan. Saya masih menghasilkan uang. Bahkan saya menemukan ada beberapa perusahaan yang saya temui, mereka masih berjualan hingga hari ini. Walaupun penjualannya memang menurun. Kalau Anda tanya, penjualan apa? Barangnya apa? Barang industri bukan? Barang industri. Bahkan saya menemukan ada satu klien saya, dia punya pabrik besi, dia tetap masih bisa jualan kok. Bukan nggak bisa, semua tetap masih bisa. Cuma balik lagi ke mental kita dulu. Kalau mentalnya malah menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, ya nggak bisa, gimana ya? Kalau menyalahkan kondisi, kapan kita bisa bangkit? Justru kalau pada saat kayak begini, pada saat sulit kita berhasil, di masa-masa yang lain kita kan pasti berhasil kok. Dan saya sudah melewati berkali-kali. Memang kondisi yang kayak begini memang belum pernah. Ini kondisi yang baru pertama kali. Kalau kondisi krisis dan sebagainya saya sudah pernah ngalamin. Saya sudah bisa melewati. Kondisi perusahaan saya rugi miliaran rupiah saya sudah pernah ngalami. Dan saya bisa membalik kondisi rugi miliaran menjadi untung. Tetapi balik lagi ke mental kita. Penjualan itu sebenarnya permainannya adalah perang di pikiran. Permainan perang di pikiran. Karena kuncinya adalah jualan tuh semua hanya tinggal jualan, tetapi adalah bagaimana mindset kita sebagai seorang pemimpin. Jadi, saya cuma kasih gambaran. Tugas Anda adalah kalau menjadi seorang selektor harus ngapain? Coba cari. Dari sudut mana kelihatannya Anda bisa jualan. Betul, relationship penting. Betul, target ada. Betul, business as usual. Saya setuju. Tetapi yang paling penting adalah apa yang akan kita lakukan. Respon kita apa? Rumus yang sering saya pakai adalah event plus respon sama dengan outcome. Event adalah kejadian. Respon adalah sikap kita. Outcome adalah hasil. Jika saya pakai rumus matematika, event saya sebut angkanya 2. Respon, misalkan respon kita adalah jualan, maintain hubungan dan sebagainya, angkanya juga 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Target kita adalah angka 4. Ketika krisis ekonomi, ketika terjadi problem di politik, ketika kondisi yang sekarang COVID, ya ini kan ibaratnya double bonus kan, double trouble. Jadi angkanya bukan 1, tapi angkanya menjadi 0. Sedangkan target outcome kita adalah 4. Berarti apa yang harus dilakukan? Respon kita yang harus ditambah. Jadi, kalau kita menggerutu, kalau kita malah menyalahkan pihak lain, harusnya pihak finance dong, mikirin bagaimana risk management dan sebagainya. Saya paham. Tapi kalau angkanya Anda naikkan menjadi, respon Anda naikkan jadi 4, maka angkanya akan tetap jadi 4. Minimal angkanya Anda buat jadi 3 saja, maka hasilnya akan tetap Anda. Jadi janganlah fokus menyalahkan orang lain. Kalau fokus menyalahkan orang lain, fokusnya tidak mau ditarget, fokusnya tidak mau melakukan perkembangan, maka hasilnya akan percuma. Di kondisi ini yang dibutuhkan adalah orang tough. Kalau saya jadi pimpinan, saya juga otomatis tidak mau punya tim yang kayak begitu sih, jujur aja. Saya akan lebih memilih orang yang tough dalam kondisi apapun. Saya pernah ingat, saya nggak ingat persisnya apakah ini dari satu buah cerita, apa dari TV atau dari film. Dia mengatakan begini. Seorang kapten kapal laut itu baru teruji kalau ketika kapalnya lagi ada dalam badai. Karena ketika dalam badai, mereka benar-benar teruji semua ilmunya. Kalau kondisi lagi normal, semua orang juga bisa. Betul nggak? Semua orang bisa. Tapi dalam kondisi badai,
Itulah seorang pemimpin kapal laut itu benar-benar menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin yang sesungguhnya baru teruji ketika kondisi sulit, ketika kondisi berat. Tetapi kalau masih di bawah, saya bilang wajar kalau mereka mengeluh. Tapi seorang pemimpin yang baik, the real pemimpin, akan bisa tangguh menghadapi kondisi dengan baik dan bisa berjuang. Tinggal pertanyaan adalah, Anda adalah kondisi tipe pemimpin yang mana? Coba buat ubah kondisinya. Event plus respon sama dengan outcome. Ubah kondisinya, ubah caranya, ubah pendekatan, harusnya hasilnya akan berbeda. Balik lagi pada Anda, ini cuma unek-unek saya, karena saya ketika membaca itu, saya mohon maaf, kalau mungkin Anda juga mendengarkan podcast yang ini, yang saya katakan, saya cuma menggambarkan, ambillah respon, ambillah sebagai internal, cari tahu. Karena saya percaya, di setiap kondisi, pasti ada peluang. Setiap problem, pasti ada peluang. Tinggal Anda cari peluangnya mana. Kalau Anda sudah menutup possibility itu, maka otak Anda akan tertutup. Possibility itu menjadi tidak mungkin. Sehingga Anda belum apa-apa akan menyerah, cuman hanya mau maintain hubungan saja. Dan saya menyatakan against untuk hal itu. Ketika kita mau jadi pemenang, harus bangkit. Jangan menyerah, jangan cemen cuman karena resiko. Betul, semua juga ngalamin. Tetapi yang pasti saya cuma mengatakan, siapa yang akan jadi pemenang? Yang jadi pemenang adalah yang keluar pada saat kondisi ini selesai. Dia yang akan jadi pemenang. Dan apakah itu Anda? Memang mungkin saya pun juga pernah salah dulu waktu di awal-awal menjadi pemimpin, tetapi belakangan akhirnya saya belajar bagaimana menjadi seorang pemenang. Dan saya percaya kalau Anda mendengarkan ini, saya yakin Anda pun juga pemenang. Bangkit Pak, bangkit, fight. Anda bisa. Buktikan kepada pemimpin perusahaan Anda, buktikan kepada karyawan Anda, pada staf Anda adalah pemenang. Dan begitu juga buat Anda yang lagi mendengar ke podcast ini, bangkit. Tunjukkan Anda punya mental yang berbeda. Dan ingat, problem ini tidak akan ada selamanya. Dan Anda bisa jadi pemenang. Terima kasih bagi Anda yang telah mendengarkan podcast saya ini. Semoga podcast saya bisa meningkatkan kinerja Anda dan banyak membuat Anda mendapatkan inspirasi. Bagi Anda yang suka, bisa Anda follow, Anda like, dan akan Anda share kepada teman-teman Anda. Dan Anda juga bisa mengikuti saya di YouTube saya, cari dengan channel Antonius Arif atau NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa.